Shalom, selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Puji Tuhan, malam ini Rema bisa kembali menemui sahabat. Doa dan harapan Rema, kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita. Kepada sahabat yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan kepada sahabat setia Rema, terima kasih atas kesetiaannya bersama Rema. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Salah satu pembuktiannya adalah saat ini kita bisa bersama dalam Rema untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kita yang punya kerinduan seperti kita, namun mereka tidak punya kesempatan. Karena itu, pergunakanlah waktu anugerah Tuhan ini dengan terus belajar dan mencari kehendak-Nya melalui firman-Nya, dan jadilah garam dan terang bagi sesama yang hidupnya hambar dan terjebak dalam kegelapan. Baik sahabat Rema, mari berdoa sebelum kita masuk ke perenungan. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tiada habisnya di dalam hidup ini. Penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami. Engkau perhatikan kami dengan begitu luar biasa, bahkan sampai hal-hal sepele sekalipun tidak luput dari perhatian-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami. Apalah jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu. Namun kami mengakui bahwa seringkali kami gagal menuruti kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan kendali hidup ini hanya kepada-Mu. Tuntunlah kami selalu dalam kebenaran-Mu. Kuatkanlah kami selalu oleh Roh Kudus-Mu, sehingga melalui sisa hidup ini kami senantiasa menyenangkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian teks firman Tuhan yang menjadi pedoman perenungan dalam Rema saat ini terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 4 ayat 29 yang tertulis, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, di era digital ini, media sosial adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi, berbagi cerita, bahkan menyampaikan pendapat. Namun sebagai orang percaya, kita perlu merenungkan bagaimana media sosial mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Berbagai platform media sosial yang ada, di antaranya WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Threads, Twitter, email, dan Telegram. Berapa lamakah kita bisa bertahan tanpa memeriksanya? Bahkan banyak orang menyalakan tombol notifikasi untuk semua pesan atau postingan yang masuk, sehingga tidak bisa menghentikan untuk tidak mengecek telepon genggamnya. Indonesia adalah negara dengan peringkat nomor 1 di dunia dalam kategori jam terbanyak dalam penggunaan telepon genggam per hari. Banyaknya jam begitu mencengangkan, yaitu 5 jam setiap harinya seseorang menggunakan telepon genggamnya. Jika dihitung, maka setahun seseorang menghabiskan waktunya selama 1 bulan untuk menggunakan atau mengoperasikan telepon genggamnya. Jika dibandingkan, berapa lama kita bisa bertahan ketika membaca Alkitab? Tuhan tidak menyuruh kita untuk membacanya berjam-jam, karena Tuhan juga punya panggilan dan tujuan yang sudah Dia berikan kepada kita untuk dilakukan setiap harinya. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah luangkanlah beberapa waktu saja untuk membaca Alkitab, karena tanpa membaca firman Tuhan dalam Alkitab, maka kita tidak akan mengerti isi hati Tuhan. Alkitab adalah satu-satunya buku panduan manual untuk menjalani kehidupan di dunia ini.
bukan media sosial. Banyak orang sangat sulit menjauhi media sosial, tetapi sangat mudah menjauhi Alkitab. Padahal semua kunci dan rahasia kehidupan sudah tertulis di Alkitab, bukan media sosial. Internet, media sosial, film, televisi, dan lagu dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan kita. Hal ini dapat mempengaruhi cara kita dalam memandang diri sendiri dan orang lain, juga cara kita dalam mengambil keputusan. Semua informasi dari internet dan media sosial bisa berdampak besar dalam hidup kita sehingga bisa membentuk siapa kita sebenarnya. Dan ada banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini. Kita bisa membandingkan jumlah waktu untuk media sosial jika dibandingkan dengan jumlah waktu yang dihabiskan bersama Tuhan. Dan kita pun bisa memprediksikan dari jumlah waktu yang dihabiskan, apakah Tuhan atau media sosial yang lebih berpengaruh dalam hidup kita. Saat ini ada 3 hal yang bisa kita renungkan dan refleksikan. Yang pertama, apakah media sosial membangun atau merusak? Media sosial bisa menjadi alat yang luar biasa untuk menyebarkan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, maka bisa menjadi tempat penyebaran kebencian, gosip, dan kebohongan. Ingatlah panggilan kita di dalam Kristus. Kita dipanggil untuk membangun, bukan merusak. Untuk itu, mari berefleksi, apakah yang saya bagikan di media sosial itu mencerminkan kasih Kristus? Yang kedua, jika dilihat dari waktu dan prioritas, apakah media sosial mengalihkan saya dari Tuhan? Sahabat, terkadang kita terlalu sibuk scrolling sehingga lupa berdoa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan Tuhan. Melalui ini, mari bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial daripada bersama Tuhan? Dan yang ketiga, menjadi terang di dunia digital. Sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia ini. Hal ini berarti kita harus memakai media sosial sebagai wadah untuk menyebarkan kebaikan, menguatkan orang lain, dan menunjukkan karakter Kristus dalam setiap interaksi. Di antaranya, membagikan ayat firman Tuhan atau renungan yang menguatkan, menghindari debat yang tidak membangun, serta menggunakan kata-kata yang penuh kasih dan damai. Ingatlah sahabat, saat kita online, saat itu pula kita sementara berada di sebuah panggung dan siap ditonton oleh orang lain. Berhati-hatilah dengan apa yang kita katakan atau posting. Belajarlah untuk tidak memprioritaskan media sosial dalam kehidupan sehari-hari untuk hal-hal yang tidak berguna. Pakailah media sosial kita untuk membangun, memberkati orang lain, dan memuliakan Tuhan. Di sisi lain, pakailah juga media sosial kita untuk belajar hal-hal positif, mendengarkan firman, membaca firman, atau bahkan membagikan firman kepada orang yang membutuhkan. Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk menjangkau dan menyelamatkan umat-Nya, termasuk kita dan media sosial kita. Bukan tidak mungkin melalui ayat firman atau renungan yang kita posting dapat memberikan kekuatan dan pengharapan bagi seseorang yang sementara terpuruk. Oleh karena itu, kuasailah media sosial, bukan sebaliknya media sosial yang menguasai kita. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk menggunakan media sosial dengan bijaksana. Biarlah setiap kata dan setiap hal yang kami bagikan membawa damai dan membangun orang lain. Pimpinlah kami agar selalu mendahulukan Engkau dalam segala hal. Berkatilah semua sahabat Rema dimanapun berada. Kuatkanlah kami selalu dengan kekuatan dan kasih-Mu, sehingga melalui hidup ini kami bisa menguatkan sesama kami dan memuliakan Engkau, serta menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan,
Media sosial adalah alat yang bisa digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, pastikanlah bahwa apa yang kita bagikan dan komentari mencerminkan kasih Kristus. Rema berterima kasih atas kebersamaan kita saat ini. Silahkan berbagi video ini jika sahabat diberkati, sehingga melalui engkau, orang lain juga bisa turut diberkati dan hidupmu menjadi berkat. Masih ada banyak video lainnya pada channel YouTube ini yang bisa diklik, dilihat, dan dibagikan. Silahkan mendukung Rema dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi sehingga memotivasi Rema untuk membuat video renungan berikutnya dan agar sahabat selalu mendapat pemberitahuan saat Rema mengupload video yang baru. Atas kasih dan perkenanan Tuhan, kita pasti akan kembali bersama pada video Rema berikutnya. Sampai jumpa dan selamat beristirahat sahabat. Tuhan Yesus menyertai kita semua hingga kesudahan zaman. Shalom.